Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak. Oke, kali ini kita akan belajar materi kita di biologi kelas 12, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, nanti setelah kita belajar, diharapkan siswa kalian mampu menganalisis faktor internal dan eksternal pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada prosesnya bagaimana? Kita lihat di sini. Kita lanjut. Untuk materi kita, masalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ada dua konsep yang perlu kita bahas. Pertama, yaitu masalah pertumbuhan dan perkembangan. Kita bahas dulu, sebelum kita lanjut, kita definisikan dulu apa yang dikatakan pertumbuhan dan apa yang dikatakan juga perkembangan. Yang pertama kita bahas adalah kata pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran ataupun volume dari suatu tanaman yang bersifat irreversibel. Ya, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran volume dari suatu tanaman ataupun tumbuhan yang bersifat irreversibel. Di mana di sini kata irreversibel merupakan artinya tidak dapat kembali. Dalam artian bahwa ketika tumbuhan itu ataupun tanaman itu sudah berkembang, sudah melakukan proses pertumbuhan ataupun sudah terjadi proses pertumbuhan, termasuk tinggi pohon ataupun tinggi batang, maka tinggi yang tadinya sudah mencapai 100 cm tidak akan pernah kembali ke 30 ataupun 40 cm. Itu maksudnya di sini ya, bersifat irreversibel. Selanjutnya, konsep kedua adalah perkembangan. Kalau perkembangan, di sini masalah menuju kedewasaan. Ataupun dengan kata lain, menuju kematangan ataupun terjadi diferensiasi sel yang tadinya masih satu sel untuk melakukan semua hal, sehingga pertama jadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Sehingga pada tumbuhan, buah ataupun buah yang dihasilkan dari tanaman itu diartikan bahwa tanaman itu sudah terjadi proses perkembangan. Seperti itu ya. Kita bahas selanjutnya. Sebelum kita mendapatkan yang namanya kata pertumbuhan dan perkembangan, di mana tanaman itu berawal ataupun dasarnya berasal dari kata biji, ya, ini biji. Semua buah itu ataupun tanaman itu bersumber dari perkecambahan biji, ya. Biji di sini akan mengalami perkecambahan, di mana yang pertama proses perkecambahan biji mulai dari proses imbibisi. Imbibisi, ya. Imbibisi ini merupakan proses penyerapan air. Penyerapan air sehingga biji yang tadi masih bersifat aktif, ketika sudah terjadi proses imbibisi ataupun penyerapan air, maka masa aktif daripada si biji akan berakhir. Ya, di sini di biji ini proses imbibisi. Setelah proses imbibisi maka dilanjutkan dengan berkembangnya hormon giberelin, ya, berkembangnya hormon giberelin yang akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolase seperti protease, amilase, dan lain-lain. Ketika ini sudah aktif, maka sebuah biji akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Dari mana? Enzim yang tadi si giberelin, hormon giberelin yang mengaktifkan enzim hidrolase termasuk protease dan amilase, maka akan kita hasilkan ataupun kita dapatkan sebuah energi, ya. Dari energi inilah kita akan mendapatkan suatu perkembangan ataupun pertumbuhan dari suatu biji yang akan nantinya biji tersebut akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Ini akar, kita contohkan ini batang yang akan menghasilkan
daun. Ya, kita mulai. Kita ambil kesimpulannya proses perkecambahan. Proses perkecambahan ataupun pertumbuhan sebelum kita mendapatkan suatu tanaman dimulai dari perkecambahan biji. Ya, di biji sebelum kita melakukan proses imbibisi ataupun penyerapan air, biji tersebut masih bersifat aktif. Setelah itu, proses terjadi proses imbibisi ataupun penyerapan air akan masuk ke dalam biji, maka biji tersebut akan mengembang sehingga inaktif daripada ataupun aktif daripada sifat si biji akan berakhir dan akan aktif di sini hormon gibberellin. Ya, hormon gibberellin ini akan memicu aktifnya enzim protease ataupun amilase yang akan menghasilkan sebuah energi sehingga proses terjadinya pertumbuhan dan perkembangan daripada sebuah biji. Oke, paham ya? Kita lanjut. Ketika sudah terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan dari biji, kita lanjut ke proses pertumbuhannya. Ya, pertumbuhan terbagi dua. Yang pertama adalah pertumbuhan sekunder ataupun pertumbuhan primer. Yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Kita bahas yang pertama, pertumbuhan primer. Di sini adalah akar dan batang akan memanjang. Ya, akar, batang pada tanaman ataupun pada tumbuhan akan terjadi proses pemanjangan ataupun proses pertumbuhan tinggi. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa terjadi proses perpanjangan akar dan batang? Disebabkan karena adanya aktivitas dari meristem apikal. Ya, meristem apikal. Di mana meristem apikal ini sifatnya adalah ataupun berperan dalam proses pertumbuhan yang terletak pada ujung batang dan ujung akar. Ya, terletak pada ujung batang dan ujung akar sehingga batang ataupun akar tersebut akan tetap memanjang selagi ataupun semasa sebuah tumbuhan ataupun sebuah tanaman itu masih melakukan proses yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Makanya batang tersebut tetap memanjang dan akar juga akan tetap memanjang, akan mencari si akar ini datangnya sumber air ataupun sumber bahan yang terkandung dalam tanah ataupun nutrisi yang terkandung dalam tanah untuk dijadikan sebagai proses untuk membantu proses fotosintesis yang akan dia transfer ke daun. Yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder, kalau tadinya primer, itu adalah akar batang memanjang. Akibatnya diakibatkan oleh adanya meristem apikal yang terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Sekarang pertumbuhan sekunder, ini akar ataupun batang, akar dan batang. Kalau tadinya primer adalah memanjang, ini membesar. Ya. Kalau ini pertumbuhan sekunder, akar dan batang membesar. Diakibatkan apa? Karena adanya aktivitas daripada kambium. Ya, aktivitas kambium. Di mana kambium itu nanti kalau kita contohkan seperti ini. Seperti ini kira-kira ya. Di sini nanti ada kambium, ada xilem, ada phloem ya. Ada xilem, ada phloem. Nah, xilem dan phloem inilah xilem dan phloem yang kita ketahui bahwa xilem itu merupakan proses pengangkutan zat hara dalam tanah untuk ditransfer ke daun, sementara phloem merupakan yang berperan untuk mengangkut hasil dari fotosintesis yang terjadi pada daun dan disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi mereka berperan aktif dalam membantu kambium untuk proses terjadinya perkembangan pada batang ataupun pada pertumbuhan sekunder. Oke, kita lanjut. Proses pertumbuhan sudah selesai. Kita lanjutkan ke proses perkembangan ataupun perkembangan ya.
Perkembangan ini merupakan hasil ya. Hasil bagaimana? Sebuah tanaman itu yang tadinya sudah terjadi proses pertumbuhan mulai dari berkecambah dan sudah terjadi proses pertumbuhan primer dan sekunder, maka tanaman tersebut akan terjadi perkembangan. Di mana perkembangan ini merupakan sebuah tanaman sudah menghasilkan bunga ataupun buah. Ya, perkembangan merupakan sebuah tanaman di mana tanaman tersebut sudah menghasilkan bunga atau buah. Karena tidak selamanya, tapi tidak semua tanaman itu menghasilkan buah ataupun buah yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita temukan di pasar ataupun di lingkungan kita. Tetapi intinya perkembangan itu terjadi ataupun ditandakan karena sebuah tanaman tersebut sudah menghasilkan bunga ataupun buah. Itulah yang dikatakan sebagai perkembangan. Ya. Kemudian kita lanjut sedikit lagi. Kira-kira sudah mengerti masalah yang ini, Bapak rasa? Kita lanjut masalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja? Ada dua kita bagi. Yang pertama adalah faktor internal. Sekilas kita bahas ya. Yang kedua ada faktor eksternal ya. Eksternal. Di mana faktor internal ini terbagi dua. Ada gen dan juga ada hormon. Di mana tadi sebelumnya sudah kita bahas di perkecambahan, di mana hormon gibberellin itu akan mengaktifkan enzim hidrolase yang akan mendapatkan sebuah energi untuk proses perkecambahan. Ya, yang kedua faktor eksternal, berarti eksternal itu dari luar. Segala yang bersumber dari lingkungan ataupun dari luar tubuh si tumbuhan itu dikatakan ataupun merupakan faktor eksternal. Termasuk nanti di sini makanan, intensitas cahaya, suhu, pH, kelembapan. Ya, di sini faktor-faktor yang mempengaruhinya ada dua tadi, internal dan eksternal. Di mana faktor internal dan eksternal sangat mempengaruhi ataupun saling berikatan, berkontribusi untuk proses terjadinya proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Mulai dari tadi perkecambahan, pertumbuhan primer, sekunder, dan perkembangan. Sehingga tadi sebuah tanaman itu dapat menghasilkan bunga ataupun buah. Sudah ya? Oke, mungkin cukup ini yang kita bisa sampaikan ataupun kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan untuk tugas anak kami di rumah, ini masalah proses perkecambahan. Oke, satu lagi sebelum kita tutup, bahwa perkecambahan tadi ataupun tipe perkecambahan ada dua. Kita lanjut sedikit lagi ya, yaitu tipe perkecambahan. Ada dua. Yang pertama adalah hipogeal, dan yang kedua adalah epigeal. Di mana hipogeal ini merupakan proses perkecambahan yang terjadi di mana kotilodon ataupun keping biji pada suatu tanaman ini tetap berada di dalam tanah. Tetap berada di dalam tanah. Contohnya ini adalah jagung ya. Yang kedua, epigeal, kebalikan daripada hipogeal. Ini kotiledon ataupun keping biji akan terangkat ke permukaan ataupun ke atas tanah ya. Ke permukaan ataupun ke atas tanah. Contohnya adalah kacang kedelai ataupun bisa nanti kacang hijau ya. Ini ya. Kita ulangi proses ataupun tipe perkecambahan. Lupa. Tipe perkecambahan ada dua, hipogeal dengan epigeal. Hipogeal adalah proses perkecambahan di mana kotiledon ataupun keping biji, ada keping biji nanti coba dicek. Kotiledonnya ataupun keping bijinya tetap berada di dalam tanah. Ya, itu contohnya adalah jagung. Yang kedua adalah epigeal, kebalikan dari hipogeal. Epigeal merupakan nanti proses perkecambahan di mana kotiledon pada tanaman tersebut ataupun pada biji tersebut akan terangkat ke dalam tanah, ke atas tanah ataupun ke permukaan. Contohnya adalah kacang kedelai dan kacang hijau. Jadi tugas anak-anak kami di rumah, ini yang Bapak ambil adalah masalah perkecambahan hipogeal dengan epigeal.
Ini Bapak berikan tugasnya selama 7 hari ataupun selama 7 hari untuk minggu ke depan, Jumat ataupun Sabtu bisa dikumpulkan dengan catatan ataupun sebagai bahan untuk soalnya ataupun tugasnya. Sebentar. Sebagai tugas buatlah laporan tentang tipe perkecambahan hipogial dan epigial. Ini berdasarkan praktikum ya, berdasarkan praktikum dengan membuatkan 2 media yang berbeda. Buatkan media yang berbeda. Oke, jangan lupa nanti setiap 1 hari ataupun 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai hari ke-7 nanti dibuat gambar dan penjelasan proses yang terjadi dalam perkecambahan ya. Nanti jangan lupa di hari pertama, hari kedua dan hari ketiga dan selanjutnya sampai hari ke-7 ataupun laporan selesai, jangan lupa nanti membuatkan gambar beserta penjelasan apa yang terjadi pada saat proses terjadinya perkecambahan. Ya, jangan lupa nanti dibuat di laporannya, dibuat di lembar HPS. Nanti setiap hari ada laporan gambar dan juga penjelasannya apa yang terjadi dalam proses perkecambahan. Ini untuk hipogial dan epigial. Berarti nanti anak kami menyiapkan tanaman atau biji kacang dan biji jagung. Ya, dimana jagung tadi untuk tanaman contoh perkecambahan hipogial dan kacang tadi untuk perkecambahan epigial. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan akan dapat memahami tugasnya dan dikumpulkan nanti di minggu depan hari Sabtu. Ya, di hari Sabtu besok minggu depan. Dan mudah-mudahan materi kita ini bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.